tes 1 2 masuk suara saya. Jakarta dan macet seakan menjadi dua hal yang tidak terpisahkan. Mengutip dari perusahaan spesialis teknologi lokasi TomTom Traffic Index, Jakarta masuk ke dalam 10 kota termacet dunia pada tahun 2019. Yang bahkan pada tahun 2018, Jakarta tercatat masuk ke dalam kota termacet ke-7 dunia. Nah, meski kini Jakarta tidak lagi masuk ke dalam kategori 10 besar kota termacet, lalu lintas Jakarta ini masih padat. Dan sekarang berbagai moda transportasi terus berbenah jadi semakin nyaman agar masyarakat mulai beralih menggunakan angkutan umum, salah satunya MRT Jakarta. Oke, kalau jadi petugas MRT yang paling awal adalah maintenance atau perawatan kereta. Maintenance terbagi menjadi 3, harian, bulanan, dan tahunan. Setiap hari, satu unit MRT berjalan sebanyak 19 trip pada Senin sampai Jumat dan 24 trip pada Sabtu dan Minggu. Dengan panjang rute hampir 16 km, berarti satu MRT rata-rata melaju 300 sampai 380-an km per hari atau setara 2 sampai 3 kali perjalanan Jakarta-Bandung pakai mobil. Wah, jauh juga ya. Maka perawatan harian penting. Kalau yang sedang dilakukan ini adalah pengecekan roda. Pertama, cek profil apakah ada gumpalan atau roda tidak simetris selama penggunaan. Standar diameter roda adalah 860 mm. Kalau ada perubahan, langsung masuk ke bagian workshop untuk diperbaiki. Roda aman. Setelah itu, cek juga rem kereta. Ini berapa, Bang? Nah, ini nih ukurannya udah 20 mm, jadi harus ganti kita. Harus ganti ya. Ya. Sederhananya pemirsa, brake itu kayak kampas rem ya. Betul. Ya kalau banyak dipakai ya harus diganti. Kalau enggak nanti malah ada accident. Jadi ini udah waktunya ganti. Ya. Kita ganti main baru. Ya, kalau sudah mengikis waktunya diganti berarti. Buka dua besi yang mengunci kampas rem. Oke. Satu kereta itu jalan kira-kira 300 sampai 380-an kilometer per hari, Bang. Nah, tolong diganti. Nah, itu yang barunya. Kampas rem baru. Nah, ini kampas rem yang lama. Ini ada standarnya, pemirsa. Kalau sudah menyentuh ke bagian garis ini atau sudah mendekati, ya itu sudah harus diganti. Karena ngebayangin setiap hari ada di sekitar 13 stasiun, jalan berhenti 5 menitan sekali. Ya ini jadi kunci utama. Ya kalau sampai ini tidak diganti dengan rutin, wah bahaya. Lalu jangan lupa perhatikan juga kelistrikan. Karena menggunakan kelistrikan sebagai bahan bakar utama, jangan sampai ada kerusakan yang bisa jadi korslet. Lanjut bagian interior. Nah, di bagian masinis ini pengecekan dimulai dari tes tuas pengereman, tes master control, dan memastikan seluruh indikator menyala. Bagian dalam juga kalah rumit nih. Setelah memastikan panel kelistrikan dalam kondisi baik, cek juga bagian emergency atau untuk kedaruratan. Pertama, bagian tuas pintu untuk dibuka darurat yang berada tepat di atas pintu. Yang unik tuh kalau lagi di MRT ya, ini tesnya ada tes kejepit ya. Jadi kalau ada penumpang yang kejepit ini dia nggak akan langsung kena, tapi dia, bang ini ya, akan langsung terbuka kembali. Jadi mirip dengan sistemnya lift. Jadi ini dipastikan dulu dicek. Dan ini emergency, dikebawain karena emergency dan dia langsung terbuka sempurna. Ini aman semua ya bang ya? Aman. Cek juga bagian emergency button yang menghubungkan penumpang dengan masinis. Masuk. Halo mas, tes 1 2 masuk suara saya? Masuk. Mas, ya, betul di bagian masinis ya mas? Ya. Betul di bagian masinis ya? Ya. Oke, terima kasih mas. Oke. Nah ini adalah intercom darurat, jadi kalau ada sesuatu yang terjadi yang tidak kita inginkan di dalam rangkaian kereta, nah ini dapat dipergunakan. Nanti ini akan langsung ngomong ke bagian masinis, kita akan jelasin ada kendala apa, tapi tidak boleh sembarangan nyoba-nyoba pengen ngobrol sama masinisnya, no. Akan kena denda sampai 10 juta. Tapi kalau emergency bisa langsung dipakai. Tes sekali lagi ya. Halo mas, last check, aman suara saya? Modulasi lancar. Modulasi lancar. Terima kasih. Pastikan juga alat pemadam api ringan atau APAR tersedia di setiap koridor. Oke, maintenance rutin ini 4 rampung, pintu ya. lanjut ke cuci kereta.
Menempuh perjalanan dari jalur bawah tanah hingga jalur layang yang terpapar langsung sinar matahari hingga hujan membuat MRT jadi mudah kotor. Pencucian kereta terbagi jadi dua, bagian dalam dan luar. Untuk mencuci kereta ini tidak ada peralatan khusus, tapi untuk mencuci harus teliti dan juga cekatan karena kereta yang cuci panjang banget. Satu rangkaian MRT terbagi menjadi 6 gerbong. Selain untuk kenyamanan, membersihkan bagian bodi kereta ini juga untuk mencegah terjadi pengeroposan akibat terpapar sinar matahari dan hujan. Sementara pembersihan di bagian kaca secara detail dilakukan untuk mencegah munculnya jamur. Bersihin 2 koridor masih aman. Begitu udah mau selesai ngap. Ini baru satu sisi, belum sisi sebelahnya. Jadi ya kerjanya harus rame-rame. Satu tim yang bagian luar tuh sekitar ada 6 orang, di bagian dalam ada 3. Oh ya, ini baru bagian luar, belum bagian dalam ya. Luar selesai, waktunya bagian dalam. Bersihkan interior. Setelah dipel, bersihkan juga kaca dalam dan bersihkan bagian yang sering disentuh pengguna MRT. Bersihkan bagian-bagian yang tertutup, salah satunya sambungan antar gerbong kereta. Pemirsa, sebetulnya kalau berbicara ngeceknya di mana, ini saya masih ngecek di jalur depo karena untuk ngecek yang si mainline utamanya itu masih malam hari nanti. Tapi ini sama persis cara pengecekannya, alat-alat juga sama. Setelah dicek panjangnya ini sama 1067 mm, juga tidak ada kemiringan. Yang ini dicek adalah jarak antar rel ya Bang ya. Ya. Kalau misalkan ada sambungan seperti ini harus dicek dan presisi. Dan ini 4 ya, 4 mm sudah sesuai desain. Salah satu yang menjadi fokus adalah kemiringan rel. Rel sisi kiri dan kanan harus sama di angka 0 derajat dan tidak miring sama sekali. Pengecekan dilakukan setiap 2,5 meter jalur. Tidak ada pengecualian. Lokasi yang memungkinkan rel memiliki kemiringan tertentu berada di stasiun Fatmawati yang menghubungkan Cipete Raya dan Lebak Bulus. Sebab jalurnya berbelok dan membutuhkan kemiringan untuk membuat MRT melaju mulus dibelokkan dan dapat mencegah kereta anjlok. Itu kan kita sesuai dari kita masih ada toleransinya. Apabila dia sudah melebihi dari toleransi yang kita sesuai desainnya, itu bakal langsung diperbaiki. Ya udah, kita lepas relnya dulu, yang sampai yang kita perlukan berapa meter gitu kan, baru kita kasih kalau di mainline itu simplet namanya Mas, untuk penambahan di bawah si relnya, komponennya namanya simpletnya. Setelah menjadi petugas maintenance, saya juga menjajal menjadi seorang petugas frontliner yang berhadapan langsung dengan pelanggan. Pertama, penumpang akan melewati kamera otomatis yang memeriksa suhu. Kalau melewati 37,3 derajat Celcius, ya tidak diperkenankan masuk. Setelah itu, cek barang bawaan. Tidak boleh membawa barang yang dilarang nih, seperti benda tajam, gunting, pisau, hewan peliharaan hingga buah durian. Kalau semua lolos, silakan menikmati MRT Jakarta. Kalau sudah selesai maintenance di MRT ini, di bagian yang langsung berhadapan dengan pelanggan itu juga cukup tricky ya. Harus memastikan bersih semuanya, memastikan juga bawaan-bawaan seperti apa, suhunya juga sudah ada di depan. Tapi juga yang paling penting kita ada, selamat siang Pak, kita ada pengecekan di bagian depan, mantauan di bagian depan. Karena bayaran ini nggak cuma dengan satu cara, tapi ada berbagai macam cara. Jadi kalau bingung, bisa langsung bertanya kepada kami. Oh iya, naik MRT ini juga cashless ya, alias non-tunai. Bisa pakai aplikasi atau menggunakan uang elektronik. Setelah menjadi petugas MRT, rasanya nggak lengkap kalau nggak menjajal transportasi modern satu ini. Pemirsa, saya akan naik MRT Jakarta dari titik Lebak Bulus menuju ke titik terjauh saat ini di fase 1, yakni di Bundaran HI atau Bundaran Hotel Indonesia. Kita akan lihat berapa lama saya sampainya. Tapi kalau di dalam kereta nggak boleh ngomong ya, karena masih kondisi pandemi, kita sama-sama saling menjaga. Nah, karena memiliki jalur khusus, MRT bisa melaju sampai 100 km per jam di daerah elevated atau jalur layang dan 80 km di jalur bawah tanah. Halo pemirsa, ini tadi saya sampai mau ketiduran di dalam, nyaman banget. Kalau dihitung perjalanan, tadi saya berangkat 11.30 kereta jalan dan tiba di Bundaran HI jam 11.58 atau menempuh perjalanan selama 28 menit. Kita akan coba dengan transportasi mobil. Kali ini saya akan menggunakan transportasi roda 4 untuk melaju ke Lebak Bulus dari Bundaran HI.
Sekarang saya akan coba naik kendaraan pribadi dari Bundaran HI menuju ke Lebak Bulus. Sekarang jam 12:20. Kita naik. Sempat lancar, namun beberapa saat laju kendaraan saya tersendat di sekitar kawasan Tanah Abang. Begitu pula di jalur Sultan Iskandar Muda. Dan tiba-tiba hujan turun membuat jalanan menjadi macet. Pemirsa, waduh ini jadi makin lama perjalanan. Kalau di Maps tadi tertulis Bundaran HI menuju ke Lebak Bulus itu hanya tempo waktu 35 menit. Ternyata realisasinya 1 jam lebih sedikit. Ketika ini di syuting 13:24. Dan memang ya, tiba-tiba turun hujan itu warga Jakarta pasti paham, pasti semakin macet. Ini belum di jam pagi, pergi kantor ataupun jam pulang kantor yang biasanya akan menambah waktu perjalanan yang kemungkinan besar juga akan sama, lebih dari 1 jam perjalanan dari HI menuju Lebak Bulus. Jadi kembali ke pemirsa, mau menggunakan transportasi mana? Pribadi atau transportasi umum? Kunci konsistensi waktu tempuh serta ketepatan waktu kereta di stasiun tidak lepas dari maintenance atau perawatan. Sebab nih, kalau sampai miss, rasanya akan muncul berbagai kendala yang berimbas pada kenyamanan penumpang. Alhamdulillah kami bisa mencapai on time performance. Jadi ketepatan waktu kami itu 99,9%. Ketepatan waktu tunggu yang kurang lebih dari 30 detik di setiap stasiun itu 99,9%. Saat ini fase 2A MRT Jakarta tengah berlangsung dan akan menghubungkan Bundaran HI hingga kawasan kota dengan panjang 5,8 km dengan 6 stasiun bawah tanah yaitu Tamrin, Monas, Harmoni, Sawah Besar, Mangga Besar, Glodok, dan Kota. Tahun depan MRT juga akan menyediakan X-ray, jalur serta lift untuk pesepeda, serta real-time monitoring untuk memantau kondisi MRT. Wah, ini sudah seperti pesawat terbang ya. Ternyata bukan perkara mudah untuk menjadi tim maintenance MRT. Ada puluhan ribu nyawa orang yang dipertaruhkan apabila terjadi kesalahan. Tapi tentunya penumpang juga harus ambil bagian dalam menjaga keselamatan diri dan juga kebersihan agar berpergian dengan transportasi umum jadi nyaman. Rian Fernando, Dwi Agung Yuldiarto, Jakarta.